Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Askar Hafiz dari Prodi TRKJ. Prodi TRKJ dengan NIM 240 140 2015 dari kelas A. Jadi pada video kali ini kita menjalankan walkthrough baru, yaitu kita melakukan Kisco pakai tracer. Kalau video sebelumnya itu tentang mikrotik, jadi di jaringan komputer 3 ini kita melakukan Kisco pakai tracer. Nah, jadi langkah pertama pendahuluannya. Jadi ini nih mungkin lebih ke step by step, dari mudah, dari basic dulu. Jadi di langkah pertama ini kita melakukan praktikum basic configuration pada router. Langkah pertama kita buat dulu topologinya seperti berikut ya. Dan jika sudah, kita masuk ke routernya dan kita klik CLI. Lalu jika ada pertanyaan yes or no, kita klikkan saja no atau ketikan ya. Jadi sedikit pengenalan, pertama-tama itu kita enablekan dulu. Jadi di awal itu kita cuman ibaratnya kayak user biasa atau pengunjung. Lalu kita ketikkan enable itu untuk masuk ke mode privilege. Nah, di situ kita bisa melakukan konfigurasi dasar di router, tapi nggak terlalu spesifik kayak ngeping ataupun sekedar nge-show running config dan lain-lain. Lalu next ada conft atau konfigur terminal. Nah, di konfigur terminal ini kita bisa melakukan konfigurasi ataupun setting-setting dari interface yang ada di router. Jadi langkah pertama yang kita lakukan pertama kali adalah melakukan hostname. Tujuannya apa? Ya buat mempermudah kita pengenalan. Kalau ini misalnya router apa sih? Atau ini apa? Lalu kita ketikkan no IP domain lookup. Biar enggak pakai domain dulu. Kemudian di sini ada security password minlength ya. Jadi fungsinya ini untuk membatasi minimal dari password yang kita buat. Kemudian di sini kita enablekan secret. Jadi kita mengaktifkan password untuk masuk ke privilege mode. Di sini saya menggunakan password dari kuda dan kita masuk ke line console 0. Nah, di sini nih kita mengatur-ngatur buat pertama kalinya kita masuk ke dalam CLI. Nah, di sini saya menggunakan password laut dan execute timeout. Jadi execute timeout ini ibaratnya semisal kita masuk ke dalam privilege mode, privilege mode di router, entah itu privilege mode atau konfigur terminal. Jadi misal kita nggak melakukan apa-apa dalam waktu yang kita batasin, jadi kita akan sendirinya logout dan mengharuskan kita login ulang. Nah, kita ketikkan login lalu exit. Kemudian kita ketikkan lagi line VTY 04. Nah, di sini kita untuk keperluan remote, semisal kayak SSH atau telnet. Nah, di sini kita bisa mengaturnya di bagian sini. Jadi pada password saya kasih di sini adalah password laut VTY. Kemudian untuk execute timeoutnya 4 menit. Lanjut kita ketikkan login dan exit. Kemudian kita nyalakan juga service password encryption. Jadi fungsinya itu biar ketika kita jadi privilege mode itu ya, ibaratnya kita udah tahu tapi kita lupa passwordnya. Jadi kita bisa membuka dengan show running config. Nah, di situ semuanya bakal kelihatan tuh passwordnya apa, tulisannya apa dan lain-lain. Jadi itu tuh enggak dibilang aman, tergantung karena kita
siklusnya di jaringan. Jadi kita mengantisipasi biar yang nggak punya akses tersebut tidak agak kesusahan untuk membobol dan lain-lain. Jadi di sini kita menyalakan password encryption. Setelah dienkripsi tersebut, nantinya password kita yang muncul di running config itu bakalan seperti kode-kode aneh. Nah, itu tuh namanya terenkripsi. Kemudian di sini ada banner MOTD. Nah, banner MOTD itu sendiri fungsinya tulisan dari kita awal login si router. Nanti ada peringatan. Lalu kita masuk ke dalam int-gig 0/0/0. Nah, di sini ada fitur penting yang biasanya kita terapkan agar mempermudah dalam konfigurasi, yaitu description. Di sini saya deskripsikan router 1 ini terkoneksi ke router area 2. Lalu bisa kita tambahkan IP address dan dengan mengetikkan IP add ataupun IP address. Di sini saya menggunakan IP 10.10.10.1 dengan subnet 255.255.255.252 agar user tersebut hanya maksimal 2 orang atau 2 perangkat. Dari interface tersebut itu belum menyala, jadi kita ketikkan dulu no sh ataupun no shutdown. Nah, jadi kita akan menyalakan dari interface tersebut. Kemudian kita lakukan exit. Oke. Lalu di sini saya mengatur waktunya, waktu dari router tersebut. Di sini saya menggunakan clock set. Jadi untuk angka pertama itu saya 10, artinya jam atau pukul 10.00. Di sini saya menggunakan tanggal 25 Desember 1999. Seperti kita lihat, clock setnya itu sudah berubah. Nah, lanjut copy running. Semisal kalian masih dalam tulisan config, kita juga punya akses buat mengeksekusi perintah-perintah dari privilege mode. Namun pada awal perintah kita harus menambahkan do atau do. Jadi kita semisal mau melakukan perintah copy running tersebut, kita bisa dari config terminal dengan mengetikkan do copy running config menjadi startup config. Kenapa kita salin running config dan startup config? Jadi kita itu semisal kita kelupaan konfigurasi apa yang salah atau dan lain-lain, kita bisa melakukan cek pada startup config. Atau semisal kita ada kerusakan, kita juga bisa copy balik dari startup config ke running config agar bisa dijalankan oleh sistem. Nah, di sini kita tampilkan dulu running config-nya. Dan ya, di situ muncul semua. Passwordnya sudah terenkripsi menjadi simbol-simbol. Semisal kita tidak menggunakan enkripsi, itu bakal tulisannya sama seperti password yang kita buat. Nah, di situ hasil konfigurasi kita dapat dilihat. LAN konsolnya juga kita sudah rubah. Oke. Nah, di situ MOTD-nya sudah muncul. Oke. Sip. Di sini saya menerapkannya juga di router satunya. Dan ya, mungkin kita skip aja biar cepat. Sama seperti Linux. Jadi semisalnya kita baru pertama kali masuk ke CLI itu kita sebagai user biasa atau pengunjung. Nah,
kalau kita masuk ke dalam switch user atau super user lah, itu munculnya pagar. Nah, kalau untuk konfigur terminal itu diibaratkan kayak kita login sebagai root di Linux. Si admin tersebut memiliki hak paling tinggi dibanding si super user dan user itu sendiri. Kita login dari awal dan di sini ditanyakan password. Seperti yang kita ketikkan sebelumnya, di sini saya passwordnya laut untuk client console zero-nya, dan kita enable. Pada passwordnya saya menggunakan kuda. Kayak saya lupa harus masuk ke konfigur terminal. Oke. Lalu kita masuk ke intg 0/0/1 dan kita no sh kan dulu. Oh enggak, kita IP add dulu. Nah, dari perintah-perintah ini kita bisa singkat. Semisal kita nggak mau capek mengetikkan IP address, kita bisa langsung mengetikkan IP A 192.168.44.1. Untuk satunya kelas C biasa /24. Oke, di sini kita no sh kan agar menyala atau no shutdown ya. Udah nyala. Dan satunya lagi di sini saya menggunakan IP client 43, jadi 192.168.43. Lalu kita masuk ke dalam komputernya, kita tambahkan IP yang sudah kita tambahkan tadi pada router. Kita masuk ke menu desktop, IP configuration, dan static. Pastikan static ya. Jadi kita ketikkan dulu pertama-tama 192.168.43.2 sebagai IP-nya si klien. Dan default gateway tersebut kita atur sesuai dengan interface dari si router. Jadi .1. Lakukan di kedua komputer ya. Nah, di sini saya menggunakannya 44. Oke. Nah, kalau sudah kita coba testing. Oke, klien ke routernya sudah bisa terkoneksi. Hore, tuh bisa kan? Tapi ada tapinya. Nah, ini untuk simulasi perkiriman data dari klien. Tapi kalau kita klien ke klien satunya, maka nantinya bakal error. Kenapa jadi error? Karena mereka punya network yang berbeda, sedangkan kita belum melakukan routing. Jadi routing itu fungsinya kita agar klien kita bisa terhubung ke network klien yang lain. Misalkan tadi yang di komputer pertama itu kita makainya 44, sedangkan yang di komputer kedua itu makainya 43. Karena mereka berbeda network, jadi tugas kita itu harus melakukan routing, bisa statik ataupun dynamic. Tapi di sini kita praktikumnya statik.
Jadi kita lakukan statik aja dulu. Nah di sini kita coba ping, dan ya sudah berhasil. Untuk static routing nantinya kita lakukan di praktikum satunya. Oke.